Shalom Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Ada sukacita hari ini. Saat ini kita mau bersorak-sorai buat Tuhan. Karena Tuhan sungguh indah bagi kehidupan kita. Kasih-Nya sungguh nyata bagi kehidupan kita. Mari kita bersorak-sorai buat Tuhan. Sidang jemaat saya undang untuk berdiri sama-sama. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu. Terima kasih buat kebaikan-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Seindahnya pelangi, Amin. secerahnya mentari, Kau yang termegah Tuhan. namun Kau yang terindah. Amin. Haleluya. Hanya Kau yang termegah. Walau badai menghadang Tuhan. Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, namun Kau yang setia menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, setiap hatiku hanyalah untukmu. Sungguh besar Tuhan. Sungguh nyata kasih-Mu. Kau Allah kami yang setia, yang selalu menjaga kehidupan kami Bapa. Walaupun badai bergoncang, bumi bergoncang Tuhan, tapi Kau tetap setia menolong kehidupan kami. Amin. Haleluya. Secerahnya mentari, namun Kau yang terindah. Hanya Kau yang termegah. Walau badai menghadang Amin. Haleluya. dan bumi pun bergoncang, Tuhan yang setia. namun Kau yang setia Menjaga hidup kami Tuhan. menjagaku selamanya. Sungguh nyata. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, setiap hatiku hanyalah untukmu. Sungguh nyata. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, setiap hatiku hanyalah untukmu. Katakan sungguh nyata. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, setiap hatiku hanyalah untukmu. Katakan kenapa hatiku. Setiap hatiku hanyalah untukmu. Tetap hatiku. Setiap hatiku hanyalah untukmu. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau Allah kami yang ajaib. Saat ini kami bersyukur Bapa. Waktu demi waktu, hari demi hari kami lalui bersama Kau Tuhan. Kau tidak pernah meninggalkan kehidupan kami semusim pun Tuhan. Kau tetap memelihara hidup kami. Itulah bukti cinta kasih Tuhan bagi kehidupan kita semua. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus.
Terpujilah namamu Bapa. Glory haleluya. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Amin. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikanmu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Hati kami mengucap syukur Bapa. Terima kasih Tuhan. Musim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Katakan lebih luas dari samudra kebaikanmu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra. Amin. Terima kasih Tuhan. Di hidupku lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sungguh ku bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu. Kami bersyukur buat kemurahan-Mu. Haleluya. Terpujilah namamu ya Bapa. Terima kasih buat kemurahan-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat kasih setia-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Haleluya. Kami bersyukur ya Bapa. Kau Allah yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terpujilah namamu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya.
yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami sedetik pun. Kau selalu ada bagi hidup kami. Kau selalu menyertai setiap perjalanan hidup kami, Bapa. Pencobaan boleh terjadi hidup kami. Hari esok kami tidak tahu, Tuhan. Tapi kami percaya, Tuhan, rencana-Mu bukan rancangan kecelakaan, Tuhan, melainkan rancangan damai sejahtera bagi kehidupan kami. Karena waktu, Tuhan, yang terbaik atas kehidupan kami. Waktu, Tuhan, yang berikan hidup kami, Tuhan. Ajar kami, Tuhan, memakai waktu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami, Bapa, senantiasa untuk temui anak-Mu, Bapa. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Katakan waktu, Tuhan. Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Katakan sekali, waktu Tuhan yang terbaik. Pasti yang terbaik. Benar, Tuhan. Terima kasih. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Katakan waktu Tuhan. Waktu Tuhan yang terbaik. Amin, haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Waktu yang terindah atas kehidupan kami. Terima kasih, Tuhan. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita sudah memuji dan membesarkan nama Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama, dan mari kita akan awali dengan berdoa di hadapan Tuhan, supaya turun berkat Tuhan di tengah kita. Mari semua kita yang ada di rumah, saat ini kita akan tunduk kepala dan kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih buat saat ini, karena Engkau sudah hadir di tengah kami, dalam ibadah kami, dan kami percaya Engkau menyediakan berkat yang berlimpah-limpah. Engkau menyediakan tuntunan-Mu atas kami semua, supaya hidup kami makin hari makin menyukakan hati Tuhan, hidup sesuai rencana Tuhan, dan menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Tuhan, terima kasih, kami sungguh-sungguh meminta, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami, di tengah keluarga kami, di dalam rumah kami, seperti dalam sorga. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, sama-sama kita berkata, amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita akan sama-sama masuk dalam firman Tuhan. Kita siapkan hati kita bersama-sama supaya kita kembali akan mendengarkan pesan Tuhan pada minggu ini. Saudara yang kekasih, minggu lalu kita sudah belajar bersama-sama tentang bagaimana hidup kita harus memegang 5 nilai utama. Itu menyangkut pedoman hidup kita supaya kita ini mengalami pencapaian-pencapaian yang besar bagi kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Hidup kita jadi kesaksian, hidup kita diberkati Tuhan, dan juga hidup kita menjadi berkat
bagi orang lain yang ada di sekeliling kita. Sekarang kita akan membahas bersama-sama pada hari ini tentang gereja yang misioner. Gereja yang misioner itu yang dikehendaki Tuhan. Saya ingin mengajak kita merenungkan bagaimana kita semua, saya dan saudara sekalian bersama dengan keluarga kita menjadi gerejanya Tuhan yang misioner. Saudara, gereja itu bukan organisasi keagamaan semata. Gereja itu dimaksudkan Tuhan ada di muka bumi bukan sebagai gedung gereja, tetapi gereja itu menunjuk kepada kita, kumpulan orang-orang percaya yang hidup dalam panggilan Tuhan, yang hidup dalam rencana Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Gereja Tuhan itu memiliki panggilan Tuhan. Saudara dan saya memiliki panggilan kehidupan di hadapan Tuhan. Hidup kita ini adalah kehidupan yang dipersiapkan Tuhan untuk rencana-rencana Tuhan. Saudaraku, saya ingin mengajak kita berpikir di awal khotbah ini. Sebenarnya saudara semua, apakah saudara memikirkan dengan sungguh-sungguh hidup kita ini kita bangun dengan luar biasa, secara maksimal itu ke arah mana? Kita hidup untuk masuk kepada kekekalan dengan persiapan yang terbaik, atau hanya kita memikirkan bagaimana sepenuhnya di dunia ini? Saya rindu saudara memikirkan sungguh-sungguh bagaimana jalan hidup kita, bagaimana motivasi hidup kita selama kita ada di dunia ini. Sebab kita semua ini harus sungguh-sungguh mendapatkan sebuah rumusan hidup, panggilan hidup yang pasti. Sebenarnya apa sih yang kita kejar? Apa sih yang saya kejar? Apa yang saudara kejar? Apa yang kita tanamkan kepada anak-anak kita dan keturunan kita selama kita ada di dunia ini? Apa yang kita pikirkan? Persiapan yang sepenuhnya untuk mengarah kepada rumah surgawi, yang di sana ada kekekalan kita, atau kita hanya sepenuhnya memikirkan rumah yang di bumi? Saya percaya, mungkin saudara akan berkata, saya dua-duanya. Rumah surgawi iya, rumah di bumi iya. Ya saudaraku, saya yakin sebenarnya kita semua pasti memikirkan dua-duanya. Walaupun ada orang-orang tertentu yang tidak terlalu peduli tentang surga. Tetapi kita ini berbeda. Gerejanya Tuhan itu mesti memikirkan apa yang direncanakan Tuhan, yang itu menjadi tujuan utama Tuhan dalam hidup kita ini. Tuhan memilih kita, Tuhan memanggil kita, Tuhan menebus kita, bukan hanya supaya kita menjadi tuan di muka bumi ini. Walaupun selama kita di bumi, kalau kita itu memegang nilai-nilai yang baik, nilai-nilai yang hebat, hidup kita jadi hebat. Dan tanpa kita mengejar, lama-lama kita juga menjadi tuan di bumi ini. Tetapi bukan itu tujuan utama kita. Tujuan utama kita itu adalah kita masuk dalam kerajaan yang kekal bersama Tuhan. Saudara mesti ingat prinsip dan pedoman ini, supaya saudara itu tidak terkikis pikiran surgawi, motivasi ilahi yang ada dalam hidup kita. Saya akan menunjukkan pada minggu ini bahwa Tuhan Yesus itu waktu datang di dunia, Tuhan mengajari kita, Tuhan mengajari murid-muridnya, Tuhan mengajari orang-orang pilihannya, itu tentang bagaimana hidup kita ini sungguh-sungguh hanya untuk mengerjakan apa rencana Tuhan, apa cita-cita Tuhan, apa kehendak Tuhan dalam hidup kita ini. Saudaraku yang kekasih, saya ingin saudara sungguh-sungguh mewaspadai godaan dunia, jerat dunia itu bisa mengambil alih semua fokus kita tentang Tuhan dan rencananya di dalam kekekalan. Sementara hati kita, pikiran kita terseret-seret sepenuhnya menjadi duniawi. Saudara, ada enggak sih orang Kristen yang duniawi?
Tentu saudara akan menjawab banyak. Memang banyak. Itulah sebabnya minggu lepas minggu saudara mesti mengisi bejana hati saudara, bejana roh saudara, bejana pikiran saudara dengan firman Tuhan. Minggu ini Tuhan mengingatkan kita ini gerejanya Tuhan. Dan gereja Tuhan harus misioner. Ingat, gereja bukan hanya bicara tentang organisasi kegerejaan semata. Gereja itu berbicara tentang kegerakan hidupnya jemaat di muka bumi ini. Bagaimana mereka hidup, bagaimana mereka melakukan perannya di tengah dunia ini sebelum nanti kita semua akan bergiliran masuk kepada kerajaan yang kekal. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita akan sama-sama merenungkan hal ini. Saya ingin mengajak kita yang pertama belajar dari Rasul Paulus, seorang yang dulunya tidak kenal Tuhan, bahkan anti kepada Kristus, menganiaya, memusuhi jemaat. Kemudian dia dipanggil oleh Tuhan, diselamatkan lewat sebuah penglihatan. Hidupnya diubahkan dan berjalan kepada sepenuhnya rencana Tuhan. Dan kita bisa belajar apa yang dikatakan Rasul Paulus sebagai sebuah penyataan. Ini loh hidupku, ini loh yang ku kejar, ini loh yang aku inginkan, ini loh motivasi yang aku sungguh-sungguh lakukan. Saudara, Filipi 3, sama buka Filipi 3 ayat 13 sampai 15 bagian A. Filipi 3 ayat 13 sampai 15 bagian A. Saya bacakan, semuanya memperhatikan, semuanya mengikuti. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi inilah yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Sampai di sini saja saudaraku. Rasul Paulus ini menjadi contoh buat kita kehidupan yang benar menurut Kristus itu seperti apa. Paulus mengatakan dia berlari-lari ke depan, mengarahkan hidupnya itu untuk menggenapi panggilan surgawi. Apa panggilan surgawi buat gereja Tuhan? Kita bisa belajar dari Tuhan Yesus Kristus. Apa saja yang Tuhan katakan tentang gerejanya. Saudara, kita mesti mengerti loh. Lewat apa yang kita baca dari kitab Filipi ini, kita itu dipanggil untuk menerima kerajaan surga. Semua kita dipanggil untuk menerima kerajaan surga. Yang kedua, kita dipanggil untuk bermisi di bumi ini. Bermisi. Bolehkah kita ngomong sama-sama? Bermisi, lebih keras. Bermisi, saudara, saya ingin menanamkan ini pada minggu ini supaya saudara tidak lalai dan jangan menjadi orang-orang yang berhutang di hadapan Tuhan karena engkau bukan gereja yang bermisi. Tuhan memanggil gerejanya untuk menerima kerajaan. Itu yang pertama. Kita percaya kepada Tuhan Yesus dan menerima kerajaan itu dan semua ketetapan surga. Tapi selanjutnya Tuhan ingin kita bermisi. Bermisinya apa? Membagikan kerajaan Allah di tengah dunia ini kepada semua orang lain yang Tuhan pertemukan, yang Tuhan perkenalkan, yang Tuhan beri kesempatan untuk kita layani sementara kita hidup di dunia ini. Saudara, waktu Tuhan itu mau naik ke surga, bukankah dia berkata, pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Ini adalah perintah untuk semua murid-murid Tuhan. Pada akhirnya akan menjangkau orang lain, memperkenalkan kerajaan Allah supaya orang-orang menerimanya. Itu rencana Tuhan.
Saudaraku perhatikan, dalam kitab Matius pasal yang kelima ayat 13 dan 14, Tuhan itu mengatakan seperti ini, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah garam dunia. Saudara, kita ini ditetapkan Tuhan di dunia setelah menerima kerajaan Allah menjadi garam. Garam itu memberi rasa, garam itu mengubah segala sesuatu, garam itu berperan, garam itu aktif. Inilah panggilan kita. Dikatakan kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Saudara dan saya harus bermisi. Tuhan mengatakan sebagai sebuah gambaran, kamu garam dunia, kamu terang dunia. Semua perumpamaan ini bicara tentang sesuatu yang aktif bergerak, yang bekerja menerobos, yang mewarnai, yang mengubah, yang memberi rasa. Itulah saya dan saudara sebagai gereja Tuhan. Selanjutnya Matius 13 ayat 33. Saudara dengarkan ini, Matius 13 ayat 33. Dan Yesus menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Saudaraku, satu adonan yang dimaksud dalam perumpamaan ini bisa cukup makan 100 orang. Jadi ragi yang sedikit itu, dia itu mempengaruhi banyak hal, mengubah banyak hal. Saudara, ini adalah gambaran ketetapan Tuhan bahwa gereja Tuhan harus bermisi. Yang setuju katakan amin. Saya dan saudara dipanggil Tuhan untuk bermisi. Saya bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan terus mengobarkan semangat misi. Saudaraku, misi kita adalah menjangkau jiwa. Misi kita adalah memperkenalkan Tuhan Yesus. Misi kita adalah supaya orang menerima keselamatan, yakni pengampunan dosa pada saat orang itu percaya dan menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadinya. Saudara, minggu lalu saya sudah saksikan. Di bulan pertama ini saja saya sudah mendapatkan orang-orang yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, yang notabene mereka sebelumnya sudah meninggalkan Tuhan, sudah pindah iman, atau belum ada satupun keluarganya yang mengenal Tuhan dan menerimanya. Semua itu terjadi dan Tuhan masih terus mau mencari anak-anaknya yang hidup bermisi. Saudaraku yang saudara bekerja, sebagai apapun engkau bekerja, engkau harus bermisi. Kalau engkau berdagang, maka di area engkau berdagang harus ada misi, di mana kerajaan Allah diberitakan di sana. Orang-orang dibawa kepada Tuhan, orang-orang menerima keselamatan. Kalau engkau bekerja di bidang pemerintahan, di bidang usaha media sosial atau apa sajalah. Sekarang banyak orang bisa membuka bidang-bidang usaha, baik yang itu bisa secara offline atau yang online. Tetapi saudara mesti ingat bahwa Tuhan memanggil gerejanya untuk bermisi. Perkenalkan Tuhan Yesus kepada orang lain. Saudara mau masuk kerajaan surga? Saudara mau masuk kerajaan surga sebagai hamba yang baik di hadapan Tuhan? Saudara mesti menjadi gereja yang bermisi, karena Tuhan menggambarkan gerejanya itu adalah gereja yang bermisi dalam perumpamaan seperti garam, seperti terang, seperti ragi. Semua itu mengubah, semua itu menjangkau, semua itu berdampak. Saudaraku yang kekasih, selanjutnya 13 ayat 31 sampai 32. Matius 13, 31 dan 32. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, biji sesawi itu menjadi lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Saudaraku,
Sesawi yang dimaksud oleh Tuhan Yesus adalah pohon sesawi yang ada di Timur Tengah, yang ada di Israel. Dan saudara, itu adalah dari biji yang amat kecil bisa jadi pohon, bahkan bisa 3 meter. Saudara, apa sih maksudnya? Sama bukan? Biji sesawi kecil, tetapi kerajaan Allah di dalam hidup kita itu seperti benih yang ditaburkan, ditanamkan, kemudian tumbuh, akhirnya membawa burung-burung masuk bersarang. Ini bicara tentang apa? Misi. Hidup kita bukan hanya untuk menjadi tuan di bumi ini, itu intinya. Tapi supaya kita berdampak di dunia ini, itu maksud saya. Apakah saudara bisa mengerti? Saya ingin gelora misi tentang kerajaan Tuhan Yesus, tentang nama Yesus, tentang menjangkau orang-orang supaya selamat, berkobar-kobar di hati saudara. Itu maksud saya. Apakah saudara mau menjadi gereja yang bermisi? Saudara, sekali lagi Tuhan tidak pernah menggambarkan supaya kita hanya menjadi tuan di muka bumi atau menjadi penikmat di dunia ini, tetapi kita adalah gereja yang bermisi. Itu kata firman Allah. Selanjutnya perumpamaan yang lain lewat Rasul Paulus lagi, 2 Timotius 2 ayat 2 sampai 4. Lihat apakah benar panggilan gereja itu bermisi. Saudara, 2 Timotius 2 ayat 2 sampai 4. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Saudara lihat, semua perumpamaan tentang kita dan jalan hidup kita di dalam Tuhan adalah misi. Saudara, adalah salah apabila hidup saudara hanya mengejar berkat buat diri saudara, walaupun saudara bungkus seolah-olah berkata, Tuhan, kalau engkau memberkati aku mau berbuat baik buat orang miskin, aku mau berbuat baik kepada orang-orang lain. Saudaraku, kalau cuma sekedar sampai di berbuat baik, semua orang agama lain juga melakukannya. Semua orang agama lain juga baik. Yang Tuhan maksud bukan hanya kita mencapai sesuatu, kemudian kita menjadi hebat, kita menikmati semuanya, kemudian dari bagian itu sebagian untuk berbuat baik. Lebih dari itu maksudnya Tuhan, tetapi supaya kita bermisi. Kita akan memperkenalkan, menghadirkan kerajaan Allah itu. Kita akan mulai memperkenalkan nama Tuhan Yesus. Kita mulai sungguh-sungguh menyasar supaya orang-orang menerima keselamatan. Saudara dan saya ini berhutang keselamatan. Harusnya kita binasa, kita sudah diselamatkan. Saya ingin saudara menyadari sepenuhnya Tuhan memanggil saudara bukan hanya untuk menjadi tuan di muka bumi ini, tetapi engkau bermisi, engkau menjangkau, engkau berdampak, engkau mengubah dunia dengan kerajaan Allah yang sudah ada dalam hidupmu. Yang mengerti katakan amin. Saudara, saya rindu saudara mengalami pencapaian-pencapaian baru di tahun ini. Dan jangan lupa, itu bukan hanya mencapai tahun ini rumahnya tambah, mobilnya tambah, hartanya tambah, penghasilannya tambah. Itu bukan berarti gak boleh. Tetapi jangan lupa, pencapaian yang terbesar adalah ketika nama Yesus engkau bawa ke tengah dunia ini, kau perkenalkan, engkau nyatakan, demonstrasikan kehebatannya supaya orang-orang diselamatkan. Amin apa amin saudaraku? Dunia akan binasa dengan segala kejahatannya, beserta orang-orang yang ada di dalamnya. Berjuta-juta orang tiap hari mengalami kematian dan terhilang, saudara-saudara. Saya berdoa supaya saudara peduli dengan dunia yang semakin bobrok dan rusak menuju kebinasaannya ini. Saudaraku yang kekasih, kita lihat kerusuhan di Amerika. Amerika sebelumnya tidak pernah mengalami kerusuhan sebegini parah. Sekarang negara itu goncang. Ada kegoncangan, ada peperangan, belum lagi bencana alam. Gunung meletus, Semeru meletus, kemarin ada air laut yang naik di Manado, dan lain sebagainya, gempa bumi di Mamuju. Saudara, tiap hari orang mati, saudara. Dan saudara mesti mengerti, gereja harus bermisi. Bukan
bukan hanya sekedar berbuat baik, tetapi kemudian dilanjutkan memperkenalkan nama Yesus, nama di atas segala nama itu, yang olehnya setiap orang bisa selamat. Amin, saudaraku. Saudara, ingatlah, semua orang telah berbuat dosa. Semua orang kehilangan kemuliaan Allah. Tanpa Yesus kita pun binasa. Saya meminta kepada saudara, jadikanlah tempat pekerjaanmu, komunitasmu, jadikanlah tempat perkumpulanmu di mana engkau sering berada sebagai ladang misi bagi hidup saudara. Karena itu yang terpenting yang Tuhan inginkan. Tuhan Yesus rela mati di kayu salib supaya sebanyak mungkin orang diselamatkan. Bukan sekedar membuat orang seperti kita ini diselamatkan, kemudian hidup untuk diri sendiri, hanya ingin menjadi hebat, kaya, dan menikmati semuanya, dan kemudian berharap besok pulang ke surga dengan begitu saja. Tidak. Kita menjangkau, kita meraih jiwa-jiwa itu. Saya berdoa saudara akan mengerti maksud firman Tuhan hari ini dan saudara bertekad melakukannya. Saudaraku, ingat, semua orang telah berbuat dosa, tetapi kasih Allah begitu besar akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga orang yang percaya kepadanya tidak binasa, mendapat hidup kekal seperti kita, saya dan saudara semua. Saudaraku, jangan lepaskan Tuhan Yesus. Dan saudara, Tuhan Yesus bukan hanya juru selamat buat diri kita sendiri. Dia harus menjadi juru selamat buat keluarga kita, buat teman kita, buat sahabat kita, buat kenalan kita, buat siapapun yang kita tahu. Dia terbuka untuk nama Yesus masuk di hatinya. Saudara, berdoalah supaya saudara melakukan misi. Gereja yang bermisi. Bukan cuma gereja yang menjadi kaya, gereja yang menjadi tuan di muka bumi, tetapi gereja yang bermisi, berdampak, mengubah, bekerja untuk keselamatan dan untuk kemuliaan Allah. Saudaraku yang kekasih, saudara dan saya adalah utusan. Kita harus membawa kerajaan Allah turun ke bumi. Kita harus memperlihatkan bahwa kerajaan Allah ada pada kita. Memperkenalkan kerajaan Allah, otoritas Tuhan Yesus, nama Yesus itu kepada semua orang. Dan juga menjangkau sebanyak mungkin orang agar mereka selamat. Kita wajib menetapkan hati kita untuk menjalani panggilan kita di misi Allah ini. Saudaraku yang terakhir, mari kita lihat Filipi. Saudaraku, Filipi pasal 1 ayat 20. Ini menutup firman Tuhan hari ini. Kita wajib bermisi. Kita wajib bermisi. Kita wajib bermisi. Sebab yang kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Itulah komitmen gereja yang misioner, pribadi yang misioner. Pikirannya adalah baik oleh hidupku ataupun oleh matiku, Kristus dimuliakan. Mati adalah keuntungan bagi orang-orang yang seperti ini. Sekarang banyak orang takut mati. Ya memang sih kalau mati karena COVID, ya saya juga gak mau saudara. Bukan takut. Saya masih ingin kalau Tuhan boleh masih banyak jiwa yang bisa diselamatkan lewat pelayanan saya ini. Tapi kalau memang waktuku sudah tiba dan harus lewat COVID, bagi saya tidak ada masalah. Sama sekali itu tidak menakutkan. Saudara, kalau kita harus hidup untuk bermisi. Kalau kita mati berarti kita pulang untuk Tuhan. Saudaraku, semua kita wajib bermisi. Pertanyaannya, apakah saudara peduli tentang misi? Apakah saudara mau bermisi? Apakah saudara mau sungguh-sungguh menyatakan, membawa kerajaan Allah itu turun dalam hidup saudara setiap hari supaya orang bisa lihat, kemudian perkenalkan itu. Dan apabila sudah tepat waktunya dan saudara menjangkau mereka, menantang mereka untuk terima Tuhan Yesus, sehingga orang-orang diselamatkan. Saudara, apakah saudara mau? Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Tuhan, dunia makin rusak. Kekacauan di mana-mana sekarang. Negara-negara dikacaukan penyakit, dikacaukan kejahatan,
dikacaukan pemberontakan dan sebagainya. Tidak ada keamanan di mana-mana. Bencana alam silih berganti. Orang-orang mati, berjuta-juta orang mati tiap hari karena perang, karena kejahatan, karena bencana, karena penyakit dan sebagainya. Kami masih hidup. Kami masih ada di dunia ini. Dan kami tahu selama masih ada di dunia ini, selama masih bernafas, gereja harus bermisi. Ampuni kami kalau kami diselewengkan hatinya, hanya mengejar yang duniawi, hanya berpikir yang di bumi. Berpikir surgawi, bukan hanya kami masuk surga, tapi orang lain juga masuk surga lewat pelayanan kami. Tolong kami mengerti ladang-ladang pekerjaan, ladang-ladang komunitas yang Tuhan beri kepada kami bukan hanya tempat untuk kami mengaktualisasikan diri, tetapi kami bermisi. Tolong kami Tuhan memandang perkara ini dengan sungguh-sungguh, sebab ini memang kehendak-Mu. Saudaraku, siapa yang mau bermisi? Apakah engkau orangnya yang kalau Yesus berkata, seperti aku menyelamatkan engkau, aku ingin kau pergi kepada orang lain dan menyelamatkan dia. Saudara, salah satu hamba Tuhan berkata, dan itu menjadi moto banyak gereja, selamatkan jiwa, berapapun harganya. Tapi kadang itu bisa hanya jadi sebuah slogan kalau tidak dilakukan. Mari kita pergi kepada orang-orang. Gereja menjadi berdampak. Gereja itu garam, terang, ragi, biji sesawi, prajurit harus bermisi. Siapa yang mau bermisi? Siapa yang mau hidup untuk Tuhan? Serangkat tangan di hadapan Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, Kau bersamaku, di dalamku jadi bukti kebesaran-Mu. Nyanyikan pujian ini. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku jadi bukti kebesaran-Mu. Alangkah indahnya kalau gerejanya Tuhan, hidupnya itu jadi bukti kebesaran Tuhan. Saya berdoa untuk saudara, semua buka hati, semua arahkan hati kepada Tuhan. Tuhan, aku berdoa supaya kami bermisi. Hidup gereja-Mu menyatakan kebesaran-Mu. Hidupnya kami menyatakan kerajaan-Mu. Perjalanan kami adalah perjalanan misi yang ada buah-buah yang akan nyata di tengah-tengah kami. Tuhan, pakai kami, pakai saudara-saudaraku, pakai jemaat semua, pakai pelayan-pelayan-Mu. Urapi dengan Roh Kudus yang mengobarkan api misi di hati kami semua. Ini masih awal tahun. Jangan kami di awal tahun salah memandang ke depan apa yang harus kami capai. Ajari kami Tuhan punya komitmen, punya tekad. Tahun ini ada yang kami jangkau, ada yang kami selamatkan, ada yang kami rebut dari api, sehingga itu menjadi satu mahkota dalam hidup kami, satu prestasi ilahi yang itu ada dalam hidup kami. Pakai kami Tuhan, pakai jemaat-Mu, pakai gereja-Mu, bukan hanya menjadi Tuhan di bumi ini, tapi juga menjadi alatnya Tuhan untuk menjangkau, mewarnai, mengubah hidup orang-orang yang terhilang, mengubah keluarga demi keluarga, mengubah kotanya, mengubah bangsanya. Kami percaya Tuhan, bila kami semua bergerak, akan terjadi kegerakan dahsyat tahun ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa, kami bersyukur. Amin. Amin. Saudaraku, firman Tuhan sudah saya sampaikan. Saya berdoa saudara bermisi. Jangan hanya berpikir jadi Tuhan di bumi ini. Berdampaklah, berbuat sesuatu
untuk Tuhan Yesus dan kerajaannya. Rebut jiwa-jiwa dari api. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu semua, kita sudah dengar firman Tuhan. Saudara pasti diberkati, saudara dibimbing, saudara dituntun. Nah, sekarang kita tiba waktunya untuk perjamuan kudus. Mari kita akan siapkan hati kita dengan sungguh-sungguh. Perjamuan kudus menyatukan kita dengan Tuhan Yesus. Dan kalau kita menyatu dengan Tuhan Yesus, ada kuasa yang besar dalam hidup kita. Mari saudaraku, bagikan roti dan anggur kepada anggota keluarga kita bila kita bersama keluarga kita, atau siapkan itu kalau saudara sendirian. Mari kita akan berdoa, dan kalau saudara sudah siap, saya undang semuanya akan berdiri dan kita akan berdoa. Saudara ikuti saya berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami mengangkat roti ini sebagai tubuh-Mu yang disalibkan bagi kami semua, supaya kami diangkat menjadi anak Allah, menjadi ahli waris kerajaan surga. Hidup kami diberkati di bumi ini. Kami dijagai oleh para malaikat, dijauhkan dari celaka, mara bahaya dimanapun kami berada. Kami percaya segala penyakit sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Oleh bilur-bilurnya kami disembuhkan. Kami percaya segala penderitaan, kesengsaraan, kekacauan, kegagalan, kemiskinan sudah dipikul oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Semua sudah selesai. Kami menerima roti ini sebagai tubuh Yesus yang membuka berkat yang baru bagi hidup kami dalam nama Tuhan Yesus. Inilah tubuh Yesus. Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Inilah tubuh Yesus yang berkuasa. Amin. Haleluya. Saudaraku, sekalipun kita hanya secara lahiriah memakan sekeping roti, tetapi secara rohaniah itu adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Di dalam Dialah kita mengalami seluruh kemenangan dalam perjanjiannya yang kekal. Amin. Sekarang mari kita angkat anggur kita sama-sama. Kita berdoa kembali sama-sama dan ikuti kembali saya dalam berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami mengangkat anggur ini sebagai darah-Mu, darah perjanjian yang ditumpahkan di kayu salib, supaya dosa kami diampuni dan disucikan. Hidup kami diubahkan seperti Engkau. Kami percaya darah Yesus adalah pagar perlindungan ilahi bagi setiap kami. Apapun rancangan yang jahat, serangan dari setan-setan saat ini digagalkan, dibatalkan, dilepaskan oleh kuasa darah Yesus. Kami menerima anggur ini sebagai darah Yesus dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus yang berkuasa. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih, jemaat Tuhan, Gereja GBI Victory dan GBI Yabes, dimanapun berada saat ini, kita mengucap syukur karena kebaikan Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Kita boleh bersama-sama beribadah, memuji Tuhan, dan juga mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Seberapa banyak yang percaya bahwa setiap kehidupan kita diberkati oleh Tuhan? Amin. Saat ini kita akan membawa persembahan kita seperti firman-Nya, tidak dengan tangan yang hampa. Ketika kita datang ke dalam ibadah, kita datang ke dalam hadirat Tuhan, kita membawa iman kita untuk semakin diperbaharui. Kita membawa roh kita untuk semakin dikuatkan. Dan kita juga akan membawa setiap persembahan kita sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Mari bersama-sama kita akan berdoa, dan kita percaya setiap persembahan yang kita akan berikan akan menyenangkan hati Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan, kami sungguh mengucap syukur karena kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, kasih setia-Mu senantiasa Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Pada kesempatan hari ini Tuhan, kami boleh bersama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan kami percaya benih firman Tuhan akan tertanam dalam hati kami. Dan tiba saatnya untuk setiap kami memberikan persembahan
Karena kami percaya Tuhan, Engkaulah yang berdaulat penuh atas hidup kami. Engkau yang mengatur segala masa dalam hidup kami. Kami berikan persembahan kami Bapa sebagai ucapan syukur kepadamu, sebagai ucapan syukur karena kebaikan-Mu Bapa. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami, menyucikan dan menguduskan, sehingga sungguh-sungguh persembahan kami menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Kami berdoa Tuhan, ketika kami memberikan persembahan kami dengan segenap hati kami, setulus hati kami, maka Engkau akan memberkati kehidupan kami, keluarga kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, bahkan gereja kami diberkati oleh Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, untuk kami siap untuk memberikan persembahan hanya ke dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya, amin. Terima kasih untuk setiap persembahannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua, amin. Puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Sekarang kita akan bersama-sama untuk menerima doa berkat. Saudara, saya undang sekali lagi berdiri sama-sama. Mari semua berdiri ya. Mari arahkan hati saudara, angkat tanganmu saudaraku. Saudaraku kekasih, terimalah berkat dari Allah Bapa kita. Kasih sayang Tuhan Yesus dan persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan terjadi, kita diberkati dengan berlimpah-limpah, diperluas daerah kita. Kepercayaan Tuhan makin besar, kepercayaan orang makin besar. Dan saudaraku, kita dibuat berhasil oleh karena Tuhan. Dan kita dijauhkan dari segala malapetaka supaya kesakitan tidak menimpa kita. Maranatha, Tuhan datang kembali, kita semua terangkat ke surga dalam keadaan penuh iman, tanpa cacat celah, dalam sukacita yang tiada talanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua kita yang percaya, sama-sama kita berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati.